Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan atau memaparkan tentang UKM penalaran pemrograman. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan bagaimana konsep dari kegiatan kita untuk ke depan, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal, terutama hal-hal yang mungkin sering dipertanyakan atau FAQ. Ya. Nah, di antaranya yang pertama yaitu apa sih itu UKM pemrograman? Jadi UKM pemrograman ini merupakan suatu wadah bagi rekan-rekan mahasiswa, baik itu dari jurusan TI maupun dari jurusan yang lain, ya, yang mempunyai minat terhadap dunia pemrograman. Ya, pada khususnya itu dunia pemrograman. Nah, kemudian mengapa harus UKM pemrograman? Ya, jadi kenapa saya harus mengikuti UKM pemrograman? Minimal nanti ada 3 hal yang bisa teman-teman dapatkan jika mengikuti UKM ini. Ya, antara lain yang pertama yaitu pengalaman berorganisasi. Ya, jadi kapan lagi rekan-rekan itu nanti akan mendapatkan sebuah pengalaman dalam berorganisasi, tapi di bidang yang kalian minati, ya, di bidang yang mungkin ini menjadi passionnya kalian masing-masing. Jadi selain nanti ada belajar, itu juga belajar untuk berorganisasi. Nah, ini kebetulan momennya adalah sekarang sedang seleksi untuk calon pengurus di periode yang baru ini. Kebetulan juga pembinanya baru, pengurusnya baru. Mudah-mudahan ada semangat baru nanti di sini, gitu ya. Nah, kemudian hal kedua yang bisa didapatkan oleh teman-teman adalah mendapatkan koneksi, ya, channel koneksi. Koneksi yang seperti apa? Yaitu koneksi teman-teman yang satu passion, satu keahlian, ya, satu bidang keahlian, sama-sama suka pemrograman, suka ngoding, gitu ya. Dan nanti semuanya bisa saling berdiskusi bersama di dalam UKM ini, gitu. Dan itu tidak akan berhenti hanya ketika masih kuliah. Jikalau nanti sudah lulus, kita tetap akan saling terhubung, saling terkoneksi, ya, dengan adanya UKM ini. Nah, nanti ke depan misal ada kegiatan seminar, workshop, bisa diisi oleh para alumni, ya, untuk sharing. Nah, kemudian jika kita masih membicarakan koneksi di kampus kita, terutama untuk dosen-dosen dari TI, itu kan ada satu kewajiban selain mengajar, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, kebanyakan penelitian dan pengabdian itu adalah membuat sebuah proyek yang biasanya itu berupa sebuah aplikasi atau software. Nah, dari situlah nanti rekan-rekan bisa masuk ke dalam tim pengabdian atau tim penelitian itu. Di situ juga nanti ada stimulus, dapat pengalaman mengerjakan proyek yang nyata, ya, real. Jadi bukan hanya sekedar proyek yang hanya untuk latihan, misalnya seperti membuat tabel perpustakaan, database perpustakaan, ya, aplikasi-aplikasi penjualan, enggak, tapi real. Dan kalau real ini biasanya unik-unik, ya, jadi sistemnya itu biasanya aplikasi yang unik, ya, dengan bidang yang macam-macam. Nanti ada SPK, ada kecerdasan buatan yang terangkum di dalam pemrograman tersebut. Nah, kemudian selain itu juga bukan tidak mungkin, ya, nanti jika kita bisa ikut berkompetisi, kemudian kita bisa mengerjakan sebuah proyek yang memang itu secara nyata itu dibutuhkan oleh politeknik, kita membuat itu. Nah, kemudian nanti proyek itu bisa digunakan sebagai salah satu proyek tugas akhir, khususnya untuk anak-anak atau mahasiswa yang jurusan TI, ya. Jadi berorganisasi sekaligus sudah nyicil untuk tugas akhir, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yaitu belajar tentunya, ya. Jadi selain berorganisasi, kemudian tadi mendapatkan koneksi yang itu tidak akan pernah putus, ya, akan selalu lifetime sampai kapanpun. Juga bisa sambil belajar, ya, karena belajar ini sebetulnya kalau dalam dunia pemrograman ini saya jelaskan sedikit, ya, sebagai gambaran, ya. Kita itu jurusan teknik informatika, maka apapun itu yang kita kerjakan semuanya di hadapan komputer.
Nah, coba kita bandingkan dengan rekan-rekan kita yang masih satu kampus ini ya, jurusan yang lain, misal jurusan mesin. Teman-teman dari jurusan mesin, kalau mau praktikum, itu harus datang ke kampus, harus menggunakan alat-alat yang disediakan di kampus. Karena nggak mungkin kan teman-teman yang dari jurusan mesin itu membeli alat yang begitu besar, mahal, ya ratusan juta untuk ditaruh di rumah, kemudian praktek sendiri di rumah, itu nggak mungkin. Kemudian rekan-rekan dari jurusan elektro, misal robotika, ya itu untuk membeli sensornya, ya, untuk membeli PLC-nya butuh modal, ya itu ada biaya yang harus dikeluarkan di situ. Sedangkan kita jurusan informatika, ya selain laptop, maka modal yang berikutnya itu hanya satu, yaitu niat dan kemauan, ya niat atau kemauan, udah situ saja. Tidak ada kita butuh harus membeli suatu alat yang mahal yang kemudian nanti dirakit, setelah dirakit mau dibongkar itu akan sayang gitu ya. Kita cukup bermodalkan komputer yang bisa setiap saat kita buka kapanpun itu, kemudian kita mulai berkreasi dengan komputer itu. Ya itulah seninya dari dan kemudahan dari pemrograman, ya. Oleh karena itu, khususnya untuk teman-teman dari jurusan TI ya, masa iya kuliah komputer tapi nggak bisa bikin software yang sederhana, ya kita sendiri yang nanti akan malu. Nah itu semua berangkat dari kemauan untuk belajar. UKM ini menjadi wadah, ya menjadi wadah. Kita nanti di sini membimbing, ya nanti di sini ada pembina dan pembimbing. Kita hanya membukakan pintu, selebihnya terserah kalian mau lewat pintu itu enggak, ya setelah lewat dari pintu itu nanti mau kemana silakan. Nah intinya adalah semua berangkat dari kemauan. Kita hanya bisa untuk mengarahkan, membimbing, ya kalau pengen bisa pemrograman ya harus berani mencoba. Di UKM ini kita akan mencoba ya dengan proyek-proyek yang real dan nyata untuk latihan. Jika programnya sudah jadi, kita implementasikan, ya syukur-syukur nanti itu bisa menjadikan sebuah benefit tersendiri untuk kita selain TA tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini apa saja kegiatan yang kedepannya nanti akan diadakan oleh UKM ini. Nah itu nanti yang akan dikonsep bareng-bareng oleh pengurus yang nantinya terpilih, ya. Nah itulah kenapa coba teman-teman yang terutama yang semester 2 ya, masuk semester 2, ya daftar jadi pengurus, ya nanti diseleksi, nanti di sini kita akan bersama-sama memikirkan ke depan seperti apa. Nah untuk gambarannya antara lain adalah nanti kita akan mengadakan webinar terkait dengan pemrograman. Insya Allah nanti sudah ada beberapa narasumber yang siap untuk sharing, ya beberapa rekan-rekan saya yang siap untuk berbagi dengan sukarela. Kemudian jika memang memungkinkan nanti kita akan mengadakan workshop atau pelatihan, ya. Kemudian kita bisa juga berkreasi bersama-sama dengan proyek-proyek yang nanti akan saya sedikit jelaskan di sini, yaitu terkait dengan bagaimana konsep yang nanti akan kita coba usungkan, ya akan kita coba. Nah kemudian seperti apa konsep-konsep dari kegiatan yang akan nanti kedepannya kita lakukan, ya. Beberapa konsep teknis yang nanti ya akan kita coba usung ini antara lain membuat akun Google Drive, channel YouTube, akun Instagram, kemudian juga ada websitenya. Ya masa UKM pemrograman gak ada websitenya? Ya itu akan nanti jadi kegiatan pertama, proyek pertama dari kepengurusan yang baru, ya. Kemudian ini membuat akronim atau tagline mungkin bisa insidental, ya bisa segera, bisa tidak. Kemudian yang paling penting juga yang kedua yaitu membuat visi, misi, dan tujuan dari UKM ini. Nah sekarang kita bicara tentang konsep teknisnya. Jadi secara teknis nanti mau seperti apa kegiatannya. Intinya di sini nanti kita belajar bersama-sama, tetapi diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Saya selaku pembina dan nanti dibimbing oleh 3 orang pembimbing, ya 3 atau 4 orang nanti. Ya di sini konsepnya pertama kita semua sama ratakan dulu belajar basis data, ya. Jadi untuk di awal kita semua belajar bareng-bareng, ya. Kemudian ada levelingnya. Nah level yang pertama kita belajar normalisasi dulu. Itu besok akan dijelaskan lebih detail lagi. Insya Allah saya buatkan videonya lagi, ya, untuk mengawali itu. Jadi bagaimana cara membuat basis data berdasarkan satu nota penjualan. Misalnya ini ada sebuah nota,
ini ada nota stroke gitu ya, kayak di Rita atau di mana. Nah, bagaimana cara membuat basis datanya supaya bisa muncul hasil nota seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Nanti akan saya kasih studi kasus, semuanya mencoba ya. Kemudian nanti saya akan mencontohkan dengan sebuah video. Nah, nanti semuanya coba membuat video itu. Nah, tadi kan dijelaskan di awal kita akan ada channel YouTube. Buat apa channel YouTube-nya? Nah, itu macam-macam. Tapi kita awali dengan membuat video pembelajarannya. Kenapa? Karena dengan kita belajar, kemudian kita record, maka kita akan lebih mudah mengingat itu. Ya, daripada kita tiba-tiba belajar jadi project dan melompat tanpa ada konsep yang jelas. Itu ya. Yang pertama kita fokuskan ke basis data. Karena apa? Karena memang faktanya ternyata masih banyak sekali yang belum memahami ini. Bisa bikin tabel tapi nggak ngerti konsepnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan storytelling dari stakeholder. Misalnya saya nanti akan membuat sebuah video itu storytelling, yaitu menceritakan. Jadi kemarin saya baru melakukan observasi dari bagian keuangan atau unit kerja keuangan Politeknik Negeri Cilacap. Nah, dari sana berdasarkan hasil wawancara, maka proses bisnis yang sekarang terjadi itu seperti ini. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu ini masalahnya. Nah, dari situlah nanti kita berangkat untuk memberikan solusinya dengan membuatkan sebuah website atau sistem atau aplikasi berbasis Android, terserah gitu. Tetapi yang pertama dibuat adalah basis datanya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan juga ya, yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa bagi yang belum memahami untuk yang tahap pertama, maka nanti pembimbing akan memberikan studi kasus yang lain ya. Jadi yang belum sampai lolos di tahap pertama nanti akan mengulang dengan contoh-contoh yang lain sampai betul-betul bisa, dan nanti akan diajarin juga oleh teman-teman yang lainnya yang sudah bisa. Nah, bagi yang sudah bisa, silakan lanjut ke tahapan berikutnya sampai yang ketiga, yaitu mengimplementasikan hasil dari observasi itu ya. Hasil dari observasi itu menjadi sebuah basis data, boleh pakai MySQL, boleh pakai SQL Server, Postgre, Oracle, terserah. Nah, kalau itu sudah lolos ke tahapan berikutnya, baru kita ngomongin ke pembangunan platformnya yang mungkin lebih ke arah front end ya. Kalau ini kan back end database. Nah, yang pertama misalnya yang platform website, nanti bisa juga platform langsung Android, itu boleh, atau desktop juga boleh. Nah, itu semua ada tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu menyelesaikan dulu ya tentang HTML, PHP, dan CSS, memahami struktur dari form itu. Nah, nanti akan ada task, yaitu nanti saya selaku pembina yang nanti akan didampingi oleh pembimbing, saya akan meminta rekan-rekan untuk mengikuti sebuah course online. Nanti bisa di Udemy, bisa di coding.com. Nah, silakan nanti rekan-rekan menyetorkan sertifikat online itu. Jika sudah punya sertifikatnya berarti sudah dianggap lolos ya. Jadi nanti kita juga memanfaatkan media-media itu ya, media-media digital, course online yang sudah ada, dan seterusnya. Nanti baru belajar abstrak, kemudian CRUD. Nah, barulah nanti kita berbicara tentang project. Apa itu self case tadi? Project. Jadi nanti teman-teman bisa secara berkelompok maupun individu mencari sebuah kasus. Nah, kasus itu nanti diutamakan tidak usah jauh-jauh, yang ada di Politeknik Negeri Cilacap aja ya. Carilah sebuah kasus. Nanti boleh kalau saya mau mengarahkan ya, misalnya di bagian keuangan ada kasus, nanti saya antar ke sana, nanti kita observasi. Nah, hasil dari observasi itu, baik hasil wawancara ataupun pengambilan data itu nanti direkam. Jadi nanti kita rekam itu prosesnya. Mungkin untuk yang pertama saya ajarin ya, nggak masalah, seperti ini loh cara observasi yang benar, yang sopan ya, dengan etikanya. Nah, itu nanti juga akan diupload di YouTube untuk pembelajaran bagaimana cara mengobservasi yang benar, bagaimana cara mengambil data atau meminta data kepada stakeholder yang benar. Nah, kalau sudah jadi nanti hasilnya bisa kita presentasikan melalui Zoom ya. Nanti ada pembina sama mentor atau pembimbing yang akan melihat itu hasilnya seperti apa itu ya. Nah, kemudian yang part keempat itu adalah challenge project. Challenge project ini bagi siapapun yang sudah lolos di part ketiga, yang dianggap layak, dianggap mampu, nanti akan kita kasih challenge project ya. Challenge project ini nanti kita kasih kasusnya ya, kemudian nanti langsung saja dikerjakan database-nya sendiri ya. Kemudian projectnya mau berbasis Android atau web atau yang lain, silahkan terserah sendiri. Kemudian nanti dipresentasikan, dan
privilege-nya project itu bisa diajukan sebagai sebuah tugas akhir khusus untuk yang jurusan TI. Begitu kurang lebihnya ya. Jadi intinya nanti kami sebagai pembina dan pembimbing akan mengarahkan dengan kasus-kasus yang real dan memberi contoh dulu, kemudian ayo ini kerjakan. Bagi yang sudah bisa silakan melesat ya. Kemudian juga memang bagi yang sudah bisa menunjukkan kemampuannya sampai di part yang ketiga, misalnya dosen TI itu sudah menanti untuk mengajak bekerja sama di penelitian dan penelitian. Itu adalah salah satu advantage yang lain. Nah, tapi ketika kita kembali pada UKM ini, ya UKM pemrograman kita, maka ke depan harapannya adalah yang bisa mengisi mentor ya, untuk seminar, untuk webinar ya, atau untuk workshop adalah dari kita sendiri, dari kita untuk kita. Jadi nanti kalau sudah jadi alumni, kita panggil untuk mengisi, untuk sharing. Harapannya seperti itu. Yang kemudian kita juga bisa berpartisipasi dalam lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Tapi semua harus dimulai dari diri kalian sendiri dulu, berani mencoba. Ingat, modal kita cuma komputer atau laptop, nggak perlu beli apa-apa, tinggal install software yang di-download. Kalau nggak punya paket data yang banyak, datang ke kampus download ya, belajar videonya di YouTube. Nggak punya kuota ke kampus, datang di download, nanti dipelajari di rumah. Intinya seperti itu. Intinya kalian harus mandiri. Nah ini sekarang kan lagi tantangannya ya, mandiri belajar. Nah disinilah kalian harus mempraktekkan, disinilah UKM ini sebagai wadah untuk belajar mandiri. Nah kemudian yang terakhir ya, sebelum saya tutup video ini ya, ini khusus untuk teman-teman dari jurusan TI. Saya akan sedikit menyinggung masalah tugas akhir ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, berdasarkan dari pengalaman ketika saya mengajar di kampus lama saya di Kebumen ya, jadi tugas akhir ini terkadang menjadi suatu momok tersendiri. Jadi banyak mahasiswa TI, tapi tugas akhirnya itu seolah-olah menjadi beban. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tugas akhir ini dijadikan menjadi satu proyek yang pertama kali dikerjakan dan terkadang menjadi yang terakhir. Jadi kalau sudah lulus, udah dapat ijazah, ya udah bodo amat dengan tugas akhir saya gitu. Nah itu tadi menjadi proyek yang pertama. Jadi sebelumnya belum pernah latihan dan mempraktekkan bagaimana membuat proyek yang nyata. Tiba-tiba sudah harus mengerjakan itu ketika tugas akhir. Nah disitulah ketika tantangan-tantangan yang seharusnya dihadapi ketika proses belajar itu terjadi di tugas akhir. Maka jadilah sebuah tugas akhir yang asal jadi ya, tidak terkonsep dengan baik, database-nya acak-adul, hasilnya juga amburadul. Nah dari situlah, karena apa? Karena belum pernah mencoba. Tapi kalau sudah pernah mencoba, itu nanti tugas akhir sambil merem, udah selesai ya. Itu yang hampir selalu terjadi dimanapun, tidak cuma di PNC. Saya rasa ada di kampus manapun, baik itu tugas akhir ataupun skripsi. Sebagai contoh dulu gambaran saya ketika skripsi tahun 2012-2013 itu proyek sudah saya kerjakan dari tahun 2008. Jadi proyek yang sudah saya siapkan dari 2008, tinggal nanti nunggu waktunya aja. Ya, karena apa? Karena sudah berangkat dari SMK jurusan rekayasa perangkat lunak. Saya sudah sering mencoba membuat sistem. Kemudian di tempat kantor saya bekerja. Ya, sedikit cerita juga ya. Jadi saya itu kuliah sambil bekerja. Jadi saya tidak seberuntung sebagian besar teman-teman yang ada di sini, yang kuliah di sini. Saya kuliah sambil bekerja. Saya kerjakan proyek yang ada di kantor saya. Jadi kantor saya butuh sebuah sistem, saya bikin. Yaudah itu jadi sebuah skripsi. Ya, berawal dari apa? Berawal dari mencoba. Ketika pertama mencoba pasti tidak sempurna. Dan sebuah sistem itu juga tidak dianggap sempurna juga. Yang penting secara konsep itu berjalan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan.